Manajemen Gojek mengeluarkan keputusan tegas dengan memberikan denda ribuan pengemudi yang terlibat order fiktif. Seperti apa order fiktif yang dilakukan oleh pengemudi Gojek? Berikut penelusurannya. Akhir-akhir ini, manajemen Gojek memberikan suspend atau denda kepada ribuan pengemudinya karena melakukan order fiktif. Aplikasi Gojek yang sudah diunduh puluhan ribu pengguna ternyata memiliki kelemahan. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh pengemudi yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan yang dilakukan para pengemudi nakal karena jumlah pengemudi yang semakin banyak sehingga membuat persaingan semakin meningkat. Salah seorang pengemudi Gojek berinisial A menuturkan cukup banyak pengojek membuat order fiktif. Pengemudi biasanya menggunakan dua handphone untuk berpura-pura memesan sebagai calon penumpang, sekaligus menerima orderan tersebut. Kalau order fiktif itu kan ada dua contoh ya, misalnya dia punya handphone, terus dia bikin aplikasi sendiri, sampai betul-betul dia sendiri juga yang terima orderan itu gitu. Nah ini yang disebut order fiktif. Kedua, order fiktif itu misalnya ada customer pesan Gojek, terus tiba-tiba kita dapat, kita telepon dengan alasan-alasan yang sekiranya kalau kita pikir masuk akal lah, untuk supaya membatalkan orderan itu gitu ya. Nah setelah dibatalkan, kebanyakan ada beberapa customer yang kurang mengerti untuk meng-cancel dari aplikasi itu sendiri. Nah akhirnya di pick up dan diselesaikan sama si driver itu. Nah itu juga bisa dibilang order fiktif kalau kayak gitu. Jadi dia mengambil orderan tapi dia nggak mengantarkan customer. Keuntungan yang diperoleh para pengemudi curang pun fantastis. Bisa mencapai 500.000 per hari atau belasan juta per bulannya. Tidak hanya merugikan perusahaan, maraknya kecurangan ini juga berimbas pada pengendara yang jujur. Oh, merasa dirugikan gitu, karena kenakalan tukang ojek juga gitu. Ya habis percuma juga Mbak, kita ngambil trayek jauh gitu, sekarang harganya udah minim, harga per kilo 3.000. Dulu lagi zaman 4.000 kagak ada order fiktif gitu. Terlepas dari alasan persaingan yang meningkat, pengemudi yang curang hendaknya jujur agar tidak merugikan pengemudi lainnya. Di Jakarta, Aulia Paneng, Wikerisesa, Metro TV. Sang pengemudi ojek online Gojek menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Gojek Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi Gojek ini mempertanyakan tuduhan perusahaan terhadap para pengemudi terkait adanya order fiktif. Situasi sempat memanas saat perwakilan manajemen Gojek Surabaya tidak mau menemui para pengemudi Gojek. Namun kondisi kembali terkendali saat aparat kepolisian menenangkan pengunjuk rasa. Seorang pengemudi Gojek mengatakan unjuk rasa ratusan orang ini menuntut penghapusan suspend atau pembekuan aktivitas para pengemudi Gojek secara massal dan dengan kewajiban membayar denda jutaan hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, para pengemudi Gojek juga mendesak transparansi pihak manajemen perusahaan Gojek. Kembali di Metro Siang, pemirsa, lokasi sekitar tabrakan kereta dengan minibus Metro Mini mengalami kemacetan. Informasi pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi akan disampaikan NTMC Polri. Kita bergabung dengan Bribda Cindy di Jalan Tubagus Angke. Bribda Cindy, bagaimana penanganan lalu lintas yang macet parah di sekitar lokasi kecelakaan? Ya baik, terima kasih Riko. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Tubagus Angke. Waktu Indonesia Barat tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kereta api jurusan Kota Bogor nomor polisi 7 Metro Mini jurusan Kalideres. Kejadian tersebut berawal dari Metro Mini yang menerobos palang pintu pada saat kereta api akan melintas. Dan pemirsa, saya akan menginformasikan pengalian arus akibat kecelakaan tersebut. Untuk sementara ini dari arah Jembatan 2 akan dialihkan ke arah Grogol maupun Pluit, dan dari arah Jembatan 5 akan dialihkan menuju ke Pasar Mitra. Dan akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas masih padat dikarenakan kereta api masih belum bisa dipindahkan dengan posisi menghalang di jalan.
Dan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang arus lalu lintas dan angkutan, bahwa ketika sinyal sirine sudah dibunyikan dan palang pintu sudah ditutup, Ya, terima kasih Bribda Cindy. Kami mohon maaf atas sambungan teknis yang terputus. Dan kita beralih ke informasi lain.